Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya dengan NIM 172101884. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Android CRUD menggunakan Retroid dan Laravel. Di sini saya menggunakan aplikasi Android Studio yang biasa kita gunakan. Nah, pertama-tama itu kita buat project baru, ya. Kita project baru, kemudian kita pilih empty activity seperti biasa. Kemudian untuk nama terserah teman-teman, tapi di sini saya menggunakan nama tugas Android CRUD. Ya terserah teman-teman ya. Di sini kemudian untuk language-nya pastikan Java ya. Kemudian untuk minimum SDK di sini terserah teman-teman juga. Tapi di sini saya menggunakan API 29 Android 10.0. Oke, kita klik finish. Seperti biasa ya teman-teman, bakal muncul dua file, activity main dan main activity ya. Tapi di sini kita fokus ke Gradle script dulu. Nah, teman-teman buka build Gradle modul app. Nah, di situ ada implementasi yang sudah ada dan kita hanya perlu menambahkan beberapa implementasi baru ya. Seperti berikut. Oh iya teman-teman, untuk keempat implementation yang baru ini, kalau teman-teman bingung untuk dapatnya di mana, akan saya masukkan di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal copy paste aja ya, dan sesuaikan versi sesuai versi teman-teman masing-masing ya. Nah, misal sudah diketik seperti itu, yang perlu kita lakukan hanyalah kita sinkronkan atau di situ kita klik since now ya. Kita klik since now. Nah, kita tunggu dulu. Di sini ya ada salah di recycle view. Oh iya, kurang W ya teman-teman, maaf. Oke, kita since lagi. Nah, di situ sudah berhasil ya, karena ada tulisan configure successful ya. Itu tandanya implementasi yang teman-teman masukkan sudah berhasil. Oke. Kemudian kita beralih ke manifest. Di sini kita klik manifest. Kita hanya perlu menambahkan codingan untuk izin mengakses internet ya. Ya, codingannya sudah ada seperti berikut. Uses permission Android name, Android permission internet. Oke. Kita tambah di atas kolom application. Oke, kalau sudah, teman-teman ke folder Java. Nah, di folder Java, di paket Java-nya, kita perlu menambahkan 3 paket ya. 3 paket tersebut ialah terdiri dari ada res, kemudian ada model, kemudian ada adapter ya. Oke.
Oke, kita bikin satu lagi ya. Di sini res. Oke. Kita oke. Kemudian kita tambah satu Java class ya. Java class di model. Java class di model dengan nama, di sini kita, karena kita mengikuti tutorial yang sebelumnya, maka kita beri nama kontak ya. Kita oke. Nah, isinya tuh seperti ini dalam kontak. Nah, kita untuk codingannya sebagai berikut. Teman-teman bisa ikuti saja codingannya dan samain, dan hanya kalau untuk membedakan kita hanya perlu membedakan variabel-variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan .serializeName ya untuk pertama-tama. Kita ketik untuk serializeName untuk ID. Dan di bawahnya kita ketik private string .id. Nah, harus sama ya namanya yang di dalam kurung itu. Nah, kita buat lagi untuk nama. Untuk variabel nama samakan dengan di atas, menggunakan private string juga untuk nama. Kemudian selanjutnya itu untuk nomor ya. Ya, tulisannya codingannya sama ya untuk sementara yang ini. Nah, kemudian kita setelah 3 variabel tersebut dituliskan, maka kita ketik public kontak dalam kurung, kita kasih kurung kurawal ya. Kita ketik lagi public kontak. Nah, dalam kurung juga. Nah, tapi di sini di dalamnya kita masukkan variabel-variabel atau parameter yang sudah kita masukkan tadi, seperti ID, nama, dan nomor ya, dengan string di depannya. Dan dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian dengan kurung kurawal kita masukkan codingan berikut, yaitu this ID sama dengan ID, this nama sama dengan nama, this nomor sama dengan nomor ya. Oke, setelah itu kita keluar dari kurung kurawal public kontak ya, itu udah beda. Kita ketik public string get ID, atau teman-teman bisa langsung ketik aja get, kemudian akan ada pilihan get ID. Kemudian sudah get ID, kita set ID. Nah, untuk ID gitu ya, get ID, set ID. Kemudian kita get nama, set nama. Nah, berlaku juga untuk nomor ya. Gampang kan teman-teman? Nah, tinggal diikutkan get dan setnya. Oke, untuk kontak.java sampai di sini aja dulu. Nah, dan jangan sampai ada yang kurang ya. Get dan setnya harus lengkap. Oke. Kemudian di model kan tadi ada kontak.java ya. Nah, sini di model juga kita tambah kelas baru dengan nama get kontak. Nah, ini untuk mendapatkan nama kontaknya ya, yang akan terhubung dengan kontak.java. Nah, di sini hampir sama dengan codingan sebelumnya. Kita masukkan add serializeName, tapi bukan ID ya, kita masukkan status. Kemudian kita masukkan result. Ya sama ya, tetap ada string di bawahnya ya. Kemudian di bawah itu ada list kontak. Nah, di sini agak beda ya dari yang di atas. Di sini dia list kontak pakai kurung siku, kemudian ada list data kontak gitu ya. Ya, oke.
Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada serialized name khusus message. Ya. Oke. Dan tetap ada string di bawahnya. Pastikan namanya harus sama ya untuk codingan nanti di bawahnya ya. Kemudian kita masukkan public string get status. Yang pertama kan tadi kan status ya. Kita get status, kemudian return status, kemudian get message, kemudian get result. Nah, kemudian kita get list data kontak. Oke. Nah, kita kan tadi ada get ya. Untuk list kontak, data list kontak kita perlu set list kontak ya. Lupa saya. Iya, untuk list kontak tadi kita masukkan set list kontak. Untuk yang lainnya nggak usah. Kemudian kita buat Java class baru di model dengan nama post put delete kontak. Nah, di sini untuk menambahkan, mengambil dan menghapus kontak ya. Oke, untuk codingannya seperti biasa ada serialized name. Nah, di situ variabelnya ada status, result, kemudian kontak dan message seperti tadi ya. Nah, di sini ada status, string status, serialized name, result, string result. Nah, untuk yang kontak tadi itu agak berbeda sedikit ya. Dia pakai M gitu ya. Kontak M kontak gitu. Jadi ini kontak ini untuk mengaksesnya gitu ya. Kemudian serialized name untuk message. Ya, jangan lupa string message-nya ya teman-teman. Nah, hampir sama dengan codingan sebelumnya, codingan kontak, codingan get kontak, dan push put delete kontak. Cuma variabel-variabelnya membedakan. Kemudian kita masukkan public void set status. Pertama status kan kita set status, kemudian this status sama dengan status, kemudian kita get message, kemudian set message, kemudian get kontak, set kontak. Untuk set status nggak perlu pakai get status ya. Nah, untuk yang kotak tadi get m kontak itu nggak perlu pakai m ya. Kita hapus aja m-nya. Yang tadi kita tambah m itu ya di atas. Oke, cukup sampai di sini saja untuk Android, belajar Android Laravel. Nah, teman-teman tinggal save all aja ya semuanya. Belajar Android CRUD menggunakan Retrofit dan Laravel. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih.